Hari berikutnya, Dev pergi ke kantornya dan baru pulang ke rumah setelah larut malam. Dia benar-benar sibuk setelah kembali dari liburan singkatnya. Berbaring di tempat tidur, dia menggulir handphonenya. Dan tiba-tiba perhatiannya tertuju pada satu akun yang meminta pertemanan dengannya. Foto profilnya adalah seekor kucing putih bermata hijau yang lucu. Kucing itu entah bagaimana terlihat seperti seseorang yang dia kenal. Rapuh, imut, dan lembut dari luar. Tetapi terkadang kita lupa kalau dia memiliki cakar yang bisa melukai orang. Informasinya sangat terbatas. Dia hanya memiliki satu postingan di halaman Facebook. Lucu sekali bagaimana takdir memisahkan dan mempertemukan kita kembali. Dev sedikit mengernyit. Status tersebut diunggah tepat di hari pernikahannya dengan Nadine beberapa minggu yang lalu. Istrinya, tidak mungkin kan? Sudah lama dia mencari informasi tentangnya, tetapi tidak ada sesuatu pun yang dia dapatkan. Gadis pelukis misterius. Atau orang itu juga fan art Aurora sama seperti dirinya. Dia sempat bimbang sebelum akhirnya menerima permintaannya. Tepat setelah dia menerimanya, ada satu pesan notifikasi muncul di layar. Dia membukanya. Sebuah emoji tangan melambai dari Aurora, orang yang baru saja dia terima pertemanannya di media sosialnya. Dia membalas dengan emoji yang sama. Tidak lama kemudian, dia membalas dengan pesan teks. Belum tidur. Ya, tidak bisa tidur. Cobalah menghitung domba. Siapa tahu bisa membantumu. Good luck. Terima kasih atas idenya. Dia tidak menjawab apapun setelah itu. Tersenyum kecil, Dev lalu meletakkan handphonenya dan memejamkan mata. Tanggal pamerannya sudah semakin dekat. Nadine harus segera menyelesaikan mahakaryanya. Semua lukisan yang sudah diselesaikan disimpan oleh Ben di dalam berangkas pribadinya sebelum pameran dimulai. Saat dia tengah asik dengan dunianya sendiri, dengan memahat patung sosok seorang pria, Ben diam-diam menyelinap ke galerinya dan mengejutkannya dari belakang. Dia menyentuh punggungnya sedikit dengan jari telunjuknya, membuat Nadine segera berbalik akan melemparkan pahatnya. Dia pikir itu penyusup seperti yang dulu. Wah, calm down girl. Dia meraih tangannya. Ben, jika aku tidak sengaja, itu bukan salahku. Dia memasang wajah cemberut di wajahnya. Aku hanya ingin mengagetkanmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan bereaksi seperti ini. Ayo kita makan malam, aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Aku tahu kamu belum makan apa-apa kan? Dia tersenyum dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Kapan kamu datang? Mengapa tadi tidak menelponku dulu? Nadine menyiapkan piring dan sendok ke meja makan. Sedangkan Ben menghidangkan makanan yang baru saja dia buat. Ya, aku tahu kamu sibuk menyelesaikan pekerjaanmu. Jadi daripada mengganggumu, lebih baik aku menyiapkan makan malam untukmu. Duduk di kursi, keduanya menikmati makan malam kecil mereka. Jadi bagaimana perkembanganmu dengan suamimu? Dia bertanya. Dia meletakkan irisan daging ke piringnya sebelum mengambil untuk dirinya sendiri. Tidak ada kemajuan. Aku di sini dan dia di sana. Dia mengunyah sayurannya. Sayang sekali. Kenapa kamu tidak menandatangani surat cerai itu dan menikah denganku?
Aku di sini, kamu di sini. Jadi ada banyak potensi untuk menciptakan pernikahan yang bahagia kan? Dia tertawa. Ben, apakah kamu masih mengharapkanku? Nadine menatapnya. Iya, tapi aku tidak akan pernah memaksamu. Itu adalah pilihanmu sendiri, Nadine. Pria itu membalas tatapan matanya. Sudah seminggu berlalu sejak kepulangannya ke Bandung. Dev sekarang benar-benar mengalami jalan buntu. Dia tidak bisa menemukan alasan mengapa istrinya diserang. Identitas para penyerang juga tidak bisa dilacak. Namanya seperti dia tidak pernah ada. Berbeda dengan kedua saudaranya yang lain, Nawah dan Naura. Ben, keamanan perusahaannya adalah dinding tebal yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Dia benar-benar master. 2 hari terakhir, dia terpaksa tidur di kantornya untuk menyelesaikan pekerjaannya karena dia akan kembali ke Surabaya selama 1 atau 2 minggu. Jadi semua pekerjaan harus diselesaikan sebelum dia pergi. Vivian, gadis itu juga sibuk dengan tur keliling dunia. Jadwalnya penuh untuk 2 bulan ke depan, jadi dia tidak memiliki waktu untuknya. Nadine mematikan saklar lampu di galerinya. Patung itu hampir selesai. Dia pergi ke rumah utama dan menekan sebuah tombol, membuat ruang kaca tersebut bergerak ke bawah tanah dan ditutupi oleh rumput. Secara kasat mata, mungkin tidak akan ada yang menyadari bahwa ada ruangan tersembunyi di bawah halaman rumahnya. Setelah memeriksa semuanya dalam kondisi baik, dia menyalakan sistem keamanan sebelum pergi ke kamarnya. Melepaskan jubah satinnya, dia hanya mengenakan lingeri dan menyelinap di bawah selimut bersiap untuk tidur. Dev menggunakan kacamata malam dan menyalakan detektor lasernya. Dia sekarang berada di atas pohon tetangga rumah Nadine. Dia memindai rumahnya dan itu membuatnya tercengang. Sistem macam apa ini? Pasti Ben yang merancangnya. Matanya terfokus pada cahaya laser yang terus bergerak dan mengubah pola setiap detik. Setelah berpikir sejenak dan mengamati, dia menggelengkan kepalanya. Sungguh. Tapi kelihatannya ini tidak bisa menembus dinding dan tanah. Matanya kemudian terus mencari ke titik lemah sampai dia melihat serobong asap. Tapi bagaimana jika dia juga memasang laser di dalam serobong asap? Laser bisa mencacah daging menjadi sangat halus. Dia menelan ludahnya. Setidaknya dia tidak ingin mati sia-sia. Dia memutuskan untuk mundur malam ini dan kembali ke kamar hotelnya untuk merancang strategi berikutnya. Dev membuat umpan menggunakan boneka kayu dengan ukuran manusia. Malamnya, umpan tersebut dimasukkannya ke cerobong asap dengan menggunakan drone. Beberapa detik kemudian, mesin dia mendeteksi umpan dan dalam sekejap umpan tersebut berubah menjadi abu. Apakah dia benar-benar perlu seprotektif ini padanya? Di malam ketiga, Dev mencoba mematikan trafo listrik di lingkungan tersebut. Yang mengejutkan, hanya 2 rumah yang memiliki listrik cadangan dan masih berfungsi dengan baik. Saat itulah dia tahu rumah yang satunya adalah rumah Ben. Atau dengan kata lain mereka adalah tetangga. Dia kemudian pindah ke strategi berikutnya. Selama 2 hari dia terus membuntutinya dan memeriksa rutinitas hariannya. Dari sinilah dia tahu bahwa pria tersebut akan datang ke rumah istrinya setiap malam.
Memiliki pikiran istrinya bersama pria lain, sejujurnya membuatnya semakin marah. Dia berusaha menekan perasaannya dan menenangkan dirinya. Dia tidak bisa marah sampai dia tahu alasan mengapa Nadine menjadi target. Di malam selanjutnya, Dev menanam bug dan menyebarkan ke pusat servernya. Meski virusnya hanya bisa menembus sampai ke lapisan ke-6 dan diblokir oleh lapisan ke-7, namun setidaknya kerusakannya cukup fatal. Sistem yang melindungi rumah Nadine berhasil dinonaktifkan. Setelah dia mengeluarkan pendrive kecil seperti pin dari servernya, dia segera melarikan diri kembali ke tempat persembunyiannya, pohon tetangga di samping rumah Nadine. Ya, kita lihat bagaimana reaksimu mendapat kejutan dariku. Dev tersenyum menyeringai. Bip, bip, bip. Apa itu? Nadine bertanya ketika dia mendengar suara aneh keluar dari saku Ben. Ben mengeluarkan handphonenya dan langsung berlari keluar. Sebelum pergi, dia mengingatkannya. Ingat, ketika kamu pergi tidur, aku perlu meribut sistem sekarang. Apakah harus sampai seperti itu? Memangnya ini zaman penjajahan. Gadis itu menggeleng-gelengkan kepala sebelum naik ke kamarnya di lantai 2. Di lain sisi, Dev sudah menyelinap ke dalam kamarnya bersembunyi di loteng. Nadine ingin mandi dulu sebelum tidur. Kamarnya ini memang didesain terhubung menyatu dengan ruang ganti dan kamar mandi. Membuka tap air, dia mengisi bathtub sembari melepas bajunya satu persatu. Dia menenangkan tubuhnya dengan berendam di dalam bathtub. Karena kamar mandinya bagian atas adalah kaca transparan, jadi Dev yang ada di loteng bisa melihat dengan jelas apa yang dia lakukan. Dia hampir mimisan hanya dengan melihat. Dia kemudian mengubah arah tubuhnya. Setelah beberapa waktu, Nadine membungkus tubuhnya dengan handuk. Dia bersenandung dan berjalan ke ruang ganti. Melepas handuknya, dia berganti mengenakan lingeri. Berbaring di tempat tidur, dia mematikan lampu di samping tempat tidur. Dev masih dalam posisinya. Setelah beberapa menit Nadine mematikan lampu, dia bisa menebak bahwa inilah saat yang tepat untuk menyerangnya. Dev melompat turun dari loteng. Diam-diam dia berjalan mendekati tempat tidur dan mengarahkan jarum kecil ke lehernya. Lalu dia melompat ke atas tubuhnya, mengunci tangan serta kakinya. Menurutnya dia sudah mengurungnya dengan baik. Tetapi yang membuatnya terkejut, tangan gadis itu memegang katana kecil. Karena kondisi yang gelap serta Dev memakai masker hitam untuk menutupi wajahnya, Nadine tidak bisa menebak siapa penyusup kali ini. Dia menekan tombol di sisi pegangan katana. Sering, sebuah pisau logam keluar dari pegangan katana itu. Pedangnya tidak panjang juga tidak terlalu pendek, tapi sangat tajam untuk leher seseorang. Siapa kamu? Suara tenang Nadine membuatnya sedikit berkeringat. Entah bagaimana sorot matanya begitu menakutkan.